Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Amma ba'd, puji syukur tu hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala na masih mangalihan di hita ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, songoni jua nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berhadir di rumah na dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melanjutkan kajian di majelis taklim ta ibu-ibu desa Sipakko. Mari kita bersyukur tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia macara Ustaz ima dohot meningkatkan iman do takwa nita tu Allah Subhanahu wa ta'ala, dohot mendalankan segala surunia, meninggalkan segala larangan dia. Mudah-mudahan kita sasudena ibu-ibu nah hadir rison termasuk sebagai hamba-hamba na bertakwa, hamba yang insya Allah kelak tukinnai di hari akhirat adalah orang yang Allah masukkan ke dalam surganya. Surga jannatun tajari min tahtiyal anhar. Surga ni rukun ni Allah na mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fiha abada. Insya Allah orang-orang itu kekal selamanya di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua adalah orang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah tuna binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sasudena nah hadir di son adalah termasuk umat Nabi Muhammad na istiqomah mengikuti meneladani petunjuk Nina Binta tukinna hita di hari akhirat adalah umat na mendapatkan syafaat dia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu na dirahmati ni Allah Subhanahu wa ta'ala, mitandamu dodongan aran aopion di bidungan tu surti. Jadi biar kira-kira perlu perkenalan ibu-ibu. Oh, jadi manggo semua teh. Jadi perkenalkan majolo Guarni Ustaton Martua Dalimunte. Allah, ada yang son nanggudani kami. Masya Allah, tabarakallah. Adeh. Jadi Margana Dalimunte, warna Martua, alamat Jalan Haji Umar, Kayiwombun Gang Mawar. Oh, alak Kayiwombun Gang Mawar. Allah. Ima. Jadi alhamdulillah sudah menikah. Istri baru satu. Alaman dukut saja udah. Anak sudah dua. Satu laki-laki, satu perempuan. Alhamdulillah. Maka benar kata Allah dalam surah Ali Imran, wa laisa zakaru kal unsa. Inda sarupo ni Allah Ta'ala daganak alak lai dohot ada boru. Jadi marsuk rumah isi-isi halak na dilain Allah anak keturunan anak lahiron ada boru. Alhamdulillah. Nasepedo do petong kita doa nanti. Mudah-mudahan ilehen dengan anak-anak lain ada boru.
Imam atau bang ustad ni pahupolak lahirot ada buru. Amin ya rabbal alamin. Arana songon ni kinang ilokon ayat ni Allah inang inda saruponiya alak lahirot ada buru. Ade. Nai marbeda do rasona anak-anak lahirot ada buru tin. Songon ni di nang udanya mi. Ano, mula dong daganaki opat ada buru. Mani nang udanya mi. Pinomat badaya Allah sada halak lain. Sungoni juga sebaliknya. Mula madong daganaki halak lain opat. Pinomat badaya sada adabu. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama. Fisiknya beda. Fisik laki-laki dan perempuan beda. Beda. Fisiknya beda, rasanya pun beda. Beda apanya Ustaz? Beda rasanya memiliki anak laki-laki dan perempuan. Marbeda dari Rasulullah. Jadi anak sudah 2. Kemudian saya kalau pendidikan alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru Mandailing Natal. Tahun 2002. Tamat tahun 2002. Nanggu 2022 dah. 2002 20 tahun. Jadi aktivitas sehari-hari adalah mengajar guru bahasa Inggris. Sarjana kuinang bahasa Inggris dong. SPD bahasa Inggris di IPTS. Kata orang USU, Universitas Sitataring Ujung. di dalam mobil sebelum MTS. Aisi manggo sarjana itu. Jadi tinggal anakin di Kayombo. Jadi mengajar di Sekolah Madrasah Sanawiyah MTS Pancadharma di Silandit sebelum Irgo. Sabola kanan dong si SMK Pancadharma, belakangnya dong Sanawiyah. Aisi mainang mengajar. Aso bisa cara mustati tenakit sekolah Mustafa. Iya, alhamdulillah berkah doa orang tua, doa guru-guru, doa jamaah. Allah berikan keberkahan ilmu. Bisa mengira-gira lah. Mula urak takas narat tapalanjut busesi dong mengajar deh. Mula ruang mardalan-dalan inak tua laman di Kayombun, aulah kamu berupa maradiat tu bakasta di Kayombun Gang Mawar. Mula marsuha mudo tahu luar te guru kamu. Arana na utan da sude hamu wajahmu nulu pa naron naon do bayaw sutuson nate apalagi tak nagot sa kalian may udang kamu wow na sabi no tamarsun cok di luar te guru kamu assalamualaikum ustaz arana nabahatan pangajian kuno wisi ngawi ko sude ko ni jamay go mulai minggu pagi hari minggu biasanya do tuan na berkat di Masjid Raya Lama. Tuan na berkat pangi ustadna au MC na. Mula minggu na lewat au ustadna dongani MC na. Karena naro tuan na berkat waktu. Jadi amang gontion na deh. Jadi setiap hari Sabtu au pemateri di radio 106,6 KIS FM Kota Padang Sidimpuan. Di Pakal Dolok. Radio KIS FM. Setiap hari Sabtu habis asar songonon. Siaran di radio do Tuan Guru Haji Muhammad Ustadz Haji Muhammad Arkan LC MA, pengasuh Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rijah Pargarutan. Alakson demo. Mana? Rap modus tadi hari Sabtu radio habis asar. Programna judulnya Obat Hati. Membahas seputar keluarga rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Melapor muninang rumah tanggamu nuna sakinah na mawaddah warohmah. Buka hamu radio hari Sabtu habis asar. Tola di Ustadz Marsapa, tola kirim melalui WA atau langsung telepon ke studio. Sebut nama dan pertanyaan. Insya Allah akan kita jawab. Ini nah sabino to apur rak Ustaz Sakinah mak darong tola. Jadi
Selain entong mengajar, selain ibu si aima mengisi-ngisi khutbah Jumat nama, khutbah Jumat majelis taklim, naja Jumat deh. Biar mentong ustad warna ningkalak deh. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Deh. Anak judulnya sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Na perlupaan biasa na muda boy na. Ay masih rekam ustadon, na live do ustadon ngin TikTok. Biasa na live ngin Facebook, live ngin TikTok, live ngin YouTube, on ngin TikTok masuk ni. Baru naron di-upload di channel YouTube Mertua Dalimunte. Bagi ibu-ibu yang mau menonton ceramah-ceramah saya, buka YouTube-nya, namanya Mertua Dalimunte. M-nya besar sama D-nya besar. Mertua Dalimunte. Selainnya huruf kecil. Like, comment, subscribe, and share. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat ibu-ibu. Nah, malu ceramah Ustadznya, cukup bagikan ceramah Ustadz. Itu dia ya. Mudah mau berbuat kebaikan. Nah, nama channelnya, YouTube-nya Mertua Dalimunte. Nama TikTok-nya Madu Murni. Madu Murni. MA_DU Madu Murni ya. Kenapa Madu Murni? Karena Ustadz jualan madu. Madu hutan asli. Nah, izin agot mana si madu. Nah asli do Ustadznya. Tolama ipe santu Ustadz. Tena yo bansa dari on. Arana tong nagot ceramah dot. Nagot mamesan madu asli tanpa campuran. Boleh. Nanti dibagi nomor Ustadz di akhir pengajian. Harun bagi, mula lupa pengot kamu. Nagot butuh madu hutan asli buat jadi ubat. Kemudian apa lagi? Ustadz adalah mutawif, pembimbing haji dan umroh di Travel Umroh Mabitur Tabaksel, cabang Medan. Alamat kantor di Jalan Merdeka, Jalan Ex Merdeka, sekarang Jalan Sudirman, Kayu Wombun. Kantor kita dari sana. Ibu-ibu yang mau umroh haji, boleh daftar ke kita. Setiap bulan ada keberangkatan. Bulan on dostat porrak berangkatnya dong. Setiap bulan insya Allah ada keberangkatan. Dia betok sekali 4 bulan dikumpuli aja loh, sekali 3 bulan. Porrak ustad nasabino to. Porrak berangkat di bulan non dunia insya Allah. Mabitur ada keberangkatan setiap bulan. Ay bulan om ustad nabisanya. Boleh. Boleh nanti hubungi kita. Insya Allah harga variatif. Ada yang murah Ustaz, ada yang murah juga. Ada yang bagus harganya ya. Ya, begitulah perkenalan sedikit ibu-ibu. Jadi ini saya rekam untuk apa? Karena ibu-ibu saya lihat tak ada yang bawa catatan. Biasanya kalau mengaji itu bawa buku, bawa pulpen. Asi songoni naron mulak nginon, asodong lagot obanon silua mulak tu bagas. Aso diingot. Ai masih rekam, ai sinadong HP na tola mga rekam Ustaz, tola. Rekam, bagikan supaya orang lihat bahwasanya di desa Sipako ada majelis taklim ibu-ibu lingkungan berapa ini. Itulah dia. Supaya orang tahu, oh ternyata ibu-ibu Sipako ini rajin-rajin mengaji. Saya Allah, apalagi bulan Maulid, hari Maulid Nabi. Ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu saya doakan mudah-mudahan yang belum pergi haji dan umroh, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesempatan, rezeki untuk berangkat haji dan umroh. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya kita berziarah ke dua tanah suci Makkah dan Madinah, berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita tadi adalah sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap ketentuan Allah. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada suri teladan contoh bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ahadogiot minang madung adong do sude icontoon na binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah ada suri teladan contoh yang baik pada diri Rasulullah SAW. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang yakin bahwa dia nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang yakin bahwa dia nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupan dunia. Bagi yang yakin dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Maka ada contoh teladan bagi orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Jadi bagi orang-orang yang yakin bahwa setelah mati nanti akan kembali kepada Allah, akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagaimana kata Allah, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu menjadi orang yang durhaka kepada Allah padahal dulu kamu ini tidak pernah ada. Madong di tanah jolo. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah kembali meniadakan kamu. Kemudian kita mati. Dulu kita mati, baru hidup, baru mati lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali lagi nanti di negeri akhirat. Summa ilaihi turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Untuk apa? Ditimbang amalnya, baik buruk, pahala dosa. Maka bagi ibu-ibu yang yakin bahwa nanti setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang lain, maka lebih utamakanlah kehidupan akhirat daripada dunia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di dalam surah yang lain, bahwasanya ada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya walal akhiratu khairul laka minad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih abadi, lebih kekal. Dunia ini hanya sementara. Kita hanya sementara di dunia ini, ya. Makanya kita perlu membahas ini, karena kita sementara di dunia ini, maka perlu kita membahas yang namanya sabar. Santongkinan di dunia ini. Ade satu kinan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullaha qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga Allah padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya cobaan yang dirasakan orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama mereka ketika itu. Apa kata orang mereka? Saking dahsyatnya cobaan-cobaan yang diterima mereka, mata nasrullah, ya Allah, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ben ni pait namaina, ben ni borat ni cobaan ni, sampai mereka berkata mata nasrullah, andikan do turun pertolongan ni Allah. Maka Allah mengatakan ala nasrullah, ya, ala inna nasrullah, ala inna nasrullaha qarib. Katakanlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah donokan pertolongan ni Allah. Jadi cobaan yang diterima orang-orang terdahulu inang na pedong banding na do cobaan ni tari mo sanari. Ngo cobaan ni ibu-ibu sanari paling habis gas molda po, token listrik habis. Dagang anak marparange, suami marparange, ade tarsongoni hidup ya.
Tapi baca hamu mainang kisah-kisah ni umat-umat na terdahulu. Ngadong lupi banding na cobaan ni jagitnya lai dibandingkan umat ni Muhammad na sannarian. Alai na jol inang demi mempertahankan keimanan kepada Allah. Adong inang na syahid di garagaji di bola dua. Di garagaji nang mangululu di bola dua. Adong inang na ibakar hidup-hidup. Igali paret. Ipangulwa sa gudang-gudang na. Isinar sura mengakui raja sebagai Tuhan yang mungkon may tuabi mangululu. Termasuk menang masitoh dengan anaknya. Itulah kisah dalam Al-Quran namanya Ashabul Ukhdud. Satu kampung di satu negeri sana, di Timur Tengah, mereka beriman, rajanya zolim. Kemudian seluruh penduduk yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang tak pernah mati apinya beberapa lamanya. Ada yang Ashabul Qaryah pula namanya. Apa itu? Penduduk satu kampung. Tapi kalau Ashabul Qaryah ini diajab oleh Allah semua karena tak mau beriman. Ada di mana itu ceritanya Ustaz? Di surah Yasin. Sering dong minang membaca. Wirid Yasin dong. Aima. Nah, nggak dibacamu kan? Padahal mama ratus kali yang minang 1000 kali nih mau membaca Yasin. Adong si kisah warna Ashabul Qaryah. Wadarib lahum masalan ashabal qaryah izza'al mursalun iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum lamursalun. Bacalah kisah-kisah itu. Banyak kisah-kisah kaum terdahulu. Ada Ashabul Kahfi, ada kisah Bani Israel dengan Fir'aun, ada kisah Aisyah dengan suaminya. Aisyah istri yang beriman, Fir'aun suami yang zolim. Ada kisah Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Suaminya orang soleh, istrinya orang yang tidak soleha. Dan berbagai macam kisah-kisah orang-orang beriman, termasuk kisah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Bagaimana perlakuan penduduk kaum kafir Quraisy Makkah memusuhi dakwah Nabi. Nabi dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dilempari kotoran unta, diludahi mukanya, diancam mau dibunuh, bahkan diusir dari kampungnya. Itulah ujian dan cobaan yang ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aso sampai nang Islamun tuamu. Begitulah pengorbanan daripada Nabi kita. Bahkan suatu waktu pernah Rasulullah bersama istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha diboikot 3 tahun kurang lebih di lembah Abu Thalib. Sampai kata para sebagian ahli sejarah, mereka makan pohon-pohon, daun-daun sehingga mohon maaf kotorannya berwarna hijau. Tapi bagaimana Khadijah begitu setia, tidak pernah meninggalkan suami tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajarlah kalau Khadijah Allah bangunkan istana di surga. Wajar deh nang. Digin kamu tong pengorbanannya nang. Siapa yang menghibur Nabi ketika Nabi sedang ditimpa kesusahan? Khadijah. Khadijah lah yang menghibur suami tercinta. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Iqra, lalu Nabi ketakutan turun dari Gua Hira. Sampai di rumah, apa yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid? Dia selimuti suaminya. Zammiluni, zammiluni. Iselimuti ia suaminya. Ipatenangnya jowo. Dumwat nabinta namule baru marsapa ya. Namu adolo halang ako abang saya. Dolang anak terjadi. Maka Khadijah lah yang menghibur Nabi Muhammad ketika dia dimusuhi kaumnya, ketika dia disakiti oleh kaumnya. Maka Khadijah lah yang menghibur. Begitulah. Bahkan hartanya Khadijah habis untuk memperjuangkan dakwah Rasulullah, menegakkan agama Allah. Maka mangul di dunia nang medongkonya ahli surga.
Suatu ketika pernah Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Roh malaikat Jibril, ya Muhammad, itu Khadijah sedang datang menuju kemari. Mungkin dia sedang akan mengantarkan makanan atau minuman. Maka ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, balik salami wa salamillah fa inna qad bana laha baitan fil jannah. Wahai Muhammad, dong kon kirim salamku di Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dong kirim salam sian Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana di surga bagi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mangu ludu pialai nang idunyon. Mebutu alai sangai dia nganan nyalai surga. Ngoi tenang. Media do istana ta. Istana di dunia lebih ustadnya. Ipen mangontrak dulu nih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Khadijah mendapatkan posisi kemuliaan? Karena kesabarannya. Karena perjuangannya di dalam memperjuangkan agama Allah. Begitulah dia menjadi wanita yang mulia. Bahkan Khadijah pernah berkata, ya Rasulullah, bila kelak aku nanti sudah mati, kemudian engkau perlu meneruskan dakwahmu dan tidak mendapatkan sesuatu untuk menyeberangi sungai atau menyeberangi laut, maka galilah kuburku dan jadikanlah tulang belulangku sebagai kendaraan untukmu agar engkau bisa berdakwah menegakkan agama Allah. Khadijah itu ibu-ibu, kain kafannya dibawakan oleh malaikat Jibril langsung dari surga. Sian surga dinang kain kafannya. Jawaban malaikat Jibril. Kenapa Khadijah mendapatkan kemuliaan itu? Karena pengorbanannya terhadap Islam. Karena pengorbanannya terhadap memperjuangkan dakwah Rasulullah. Karena pengorbanannya terhadap suaminya. Maka ibu-ibu kalau mau begitu, tiru Khadijah. Ulang inang atia hidup yang mulak suami ini bagas. Nah, pede dia magaur ko. Oh, no. Habis gas, habis on, habis. Ujung nama cituluni bayu poninya. Ngatahannya bagas begini itu lopo. Akhirnya indah be baiti jannati. Indah be rumahku surgaku. Maka jadilah wanita istri yang menenangkan hati suami. Sabarku amang. Insyaallah innallaha ma'ana. Itu Allah bersama kita. Ayo. Ulang do inang nyami pajolo gara. Mas suami na loja gara buserbe. Biot nentong gari inang mulak suami ni bay. Loja ko abang maroho lo bayah. Mupasiap abang sayang paridan aik milasmu isi kopimu isi indahan mudah. Pati nang majolo. Sanggup do gire-gire no. Biar inang. Aku sisi pendapatan. Masya Allah. Oh no, nah sisi harus sisi pendapatan Ustaznya. Berat hitungin ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang hati. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita belajar kepada kisah orang-orang terdahulu ini. Kan banyak mereka cobaan yang kita hadapi hari ini belum sebanding. Ade, maka nenang anggo na songon naso sanga depe songon Firaun suamimu nu sobar kamu. Ay manenang. Angkon naso ni do. Ay daminang Aisyah binti Musaim. Aisyah itu Allah janjikan baginya istana di surga. Apa katanya? Qala rabbi bini li indaka baitin fil jannah wa najjini min fir'auni wal amali minal qaumi zalimin. Ya Allah ya Tuanku, bangunkan untukku di sisimu istana di surga Allah dan selamatkan aku dari suamiku Fir'aun dan kaumnya yang zalim. Ima doanya Aisyah ini. Sobar dia bersuamikan Fir'aun. Sobar. Maka Allah balas baginya istana di surga sebelum kematiannya. Allah tampakkan di mana tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Aisyah mati ditimpa oleh batu oleh Fir'aun, pecahkan kepalanya, disalib, ditimpa dengan batu. Itulah resiko daripada mempertahankan akidah. Kesabaran daripada Aisyah menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Bakar.
Bahkan orang-orang yang dahulu, sahabat-sahabat dulu itu, mereka ditimpa ujian dan berbagai macam cobaan, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214 tadi yang kita bacakan, maka karena itulah Allah memberikan mereka balasan. Bahkan saking hebatnya cobaan itu, sampai mereka berkata kepada Rasul, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, ala inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah sangat dekat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh daripada kesabaran ini, ulainya musada kisah inang. Ada yang mudah-mudahan kisah pun jadi pembelajaran dia mau. Ada musada kisah ni anak boru tentang contoh sabar. Mulai tabasa kita pun nababahat sada peulehen. Mula porra mununtong buse undang kamu mula kate. Ibe mula tagi dirasa mudah. Jadi ada hadis ya yang diriwayatkan dari muttafaq alaih dari Atha ibnu Abi Rabah. Dari siapa? Atha ibnu Abi Rabah. Atha ibnu Abi Rabah dia punya seorang guru namanya Ibnu Abbas, sahabat mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi si Atha bin Abi Rabahon adong guru ni namar guar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas on sahabat ni Nabi. Kemudian berkatalah Ibnu Abbas kepadaku, ni si Atha bin Abi Rabah. Berkatalah Ibnu Abbas kepadaku, kata Atha bin Abi Rabah. Amani Ibnu Abbas tu si Atha bin Abi Rabah, ala urika min ahlil jannah. Hei Atha bin Abi Rabah, porderwamu upati daun diho, sada anak boru na termasuk wanita penghuni surgonya. Di dunia dong inang. Nah, kira-kira inang gua musong ni biani. He, pordorhamu upati daun diho sada abir bakola bala. Maka Atha bin Abi Rabah berkata, "Olo, bukan kepadamu seorang wanita penghuni sorga." Maka berkata kola Atha bin Abi Rabah, "Bala, tentu saja sangat ingin." Maka Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, "Hajihil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Indon al mar'atu sauda, anak boru nalom-lomanon. Sauda. Hajarul aswad, sauda. Apa itu? Hitam. Hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Indon anak boru nalom-lomanon. Ro menjumpai nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni usra'u, sesungguhnya aku usra'u, berpenyakit epilepsi. Saroita berpenyakit ayan, solpoton. Anak bori na solpoton. Ronggoton, ima. Wa inni atakassapu. Wanita tadi datang menjumpai, wanita berkulit hitam tadi datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Inni usra'u." Sesungguhnya ya Rasulullah, aku ini berpenyakit ayan. Ronggoton. Wa inni atakassapu. Kalau penyakit ronggotku ini kumat, bahasa Idana. Kalau penyakit ayan epilepsiku ini kumat, maka auratku nampak. Tarida auratku ni anak bori. Anak boru na lom-lomani. Fada'ullah li. Maka ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah untukku agar penyakitku ini sembuh. Apa kata Nabi? Qala in syi'ti sobarti. Ilahin Nabi dua pilihan. In syi'ti sobarti. Hei anak boru, mola sobar koi penyakit mi. In syi'ti sobarti walakil jannah. Maka bagimu surga. Tayang muna sobar ku anak boru, wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayu afiyaka
Nah, tapi kalau engkau tidak sabar, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kesembuhan bagimu. Apa jawab perempuan itu? Qolat. Berkata perempuan itu, asbiru. Maka aku bersabar. Qolat. Kemudian dia berkata, wanita itu memilih sabar. Inni atakassafu, tetapi ya Rasulullah, kan auratku kalau penyakitku kumat terlihat. Fada'ullaha Allah atakassafa fada'alaha. Ya Rasulullah, aku sabar. Tapi kalau penyakitku kumat, auratku terlihat, maka berdoalah kepada Allah supaya kalau penyakitku kumat terlihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dari awal. Hajihil mar'atus sauda. Indon anak boru nalum lomanon. Ni Ibnu Abbas tusi atau bin Abi Romah. Nero aminang. Ahade langa sidokon Ibnu Abbas warna kulitnya anak boru. Indon anak boru nalum lomanon ninya. Asimakon idokonnya nalum lomne. Dia lang anak ko sidokon nalum lomne. Indon anak boruan niya saja. Benya de nero aminang kira-kira idokon Ibnu Abbas warna kulitnya anak bori. Ada hikmah nenang. Hikmah nenang. Ade. Kan anak bori na lom-loman. Nah, te dongkon dia penghuni. Ah, jadi hita nang na lom-loman. Nang kon sisak ruamunu. Olo. Ano lom-loman itu. Nang kon sisak ruamuni nang na masuk surga. Olo. Mungkin na marsapa busia mo ustad ahade masuk surga dia alak nalum-lum. Masuk surga molana beriman beramal soleh bersabar di jalan Allah. Ima day nang hikmahna sidongkonya warna kulitnya sebenarnya bisa didokkonya anak boruan niya saja bisa tekan didokkonya di warna kulitnya ada maksudnya menunjukkan bahwa warna kulit tidak menjadi penentu seseorang untuk bisa masuk surga Allah. Jadi bo bentar ko inang nak ko jadi sombong ko. Oh, belum tentu do penghuni surga. Bo belum ko inang nang kun si marsak ruamu. Boleh jadi engkau adalah wanita penghuni surga. Karena penghuni surga tidak ditentukan dari warna kulit, tidak ditentukan dari seberapa kaya dia, seberapa mulia dia, seberapa ganteng dia, seberapa cantik dia. Tidak itu yang menjadi nilai penentu di hadapan Allah. Apa yang menjadi penentu kemuliaan di sisi Allah? Iman dan takwa. Bukankah Allah berkata, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu, kata Allah, siapa yang paling bertakwa. Maka nang kon simang pit ko nang bo penamarswada ho. Belum tentu alak namarswada lebih mulia daripada alak namaradong. Kaya bukan berarti mulia, miskin bukan berarti hina. Ang kon sila suramun mangida na miskin nang. Belum tentu tak na yun nang penghuni surga. So nak buron bo, ma miskin lom-lom di mo bisengan. Miskin lom-lom joko depenya. Siapa tahu? Ternyata dia adalah ahli surga. Jadi warna kulit, bentuk tubuh, ketampanan, kecantikan, kekayaan, jabatan, keterkenalan tidak dijadikan Allah sebagai penentu seseorang mulia atau tidak mulia di sisi Allah. Apa yang menjadi penentu bagi kemuliaan? Iman dan takwa. Siapa yang paling beriman? Siapa yang paling bertakwa? Siapa yang paling baik amal solehnya? Maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Walaupun dia miskin, walaupun dia hitam, walaupun dia kuning, walaupun dia pesek, walaupun dia mancung. Belum tentu. Nah, pesek megung dia nak buran joko man. Hati-hati ibu-ibu. Boleh jadi dia adalah kekasih Allah. Maka kemuliaan tidak dinilai dari segi fisik, tidak dinilai dari segi harta, tidak dinilai dari segi kekayaan. Maka belajarlah dari hadis ini. Ya.
Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmahnya yang kedua, kalau ibu-ibu ini berbicara, tirulah Ibnu Abbas dengan Atha bin Abi Rabah. Apa isi pembicaraannya? Kata Ibnu Abbas tadi kepada Atha bin Abi Rabah, "He Atha bin Abi Rabah, pordoramu upati daun dio sada anak buru penghuni surga." Menang pembicaraannya lain. Anggo mo inang mangecet, do pembahasan mo. Mula ibu-ibu di luaran biasa na mangecet, gibahin orang, mangeceti aib nyalak, palaman fitnah kalak. Tenggo ni so insyaallah na dong. Amin ya rabbal aran entungin ang namangaji do muti. Mudah-mudahan Allah jaga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu kalau berbicara kepada sesama teman, berbicara kepada sesama tetangga, maka berbicaralah yang meningkatkan iman, yang meningkatkan amal soleh. Ibnu Abbas tidak mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, "He, pordoramu patidan dio bayo na sangat kayo niya." Nang gusto niya pordoramu patidan dio anak boru, sada anak boru nabahat borgok lah niya. Tidak begitu. Pordoram patidan dio sada bayo naso habis harton. Tidak. Apa yang dibicarakan Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah? Maukah engkau aku tunjukkan satu wanita penghuni surga? On penang naron mulak ngenon. Mula mangejit kamu pembahasan munu. He, pordoramu patidan dio sada anak boru naso ada tinggal tahajud na. Itu yang jadi pembahasan. Agar meningkatkan semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal soleh. Pordoramu patidaun, sada anak boru naso juga ada matak sidokana. Itu. Pordoramu upatidaun, sada anak boru naso juga ada tinggal umroh. Begitu. Pembicaraan yang meningkatkan iman, pembicaraan yang meningkatkan amal soleh. Na menurunkan iman do, malah menambah dosa. Na mangeceti aib nyala, na memfitnah kalak. Nauzubillahi min zalik. Maunya pembicaranya begitu. Maukah engkau aku tunjukkan sada anak boru nasujung ada tinggal tahajudna, nasujung ada tinggal sidokana, nasujung ada tinggal infakna, nasujung ada tinggal duhana, nasujung ada tinggal witirna, nasujung ada tinggal sholat sunnah qobliyah subuh. Itu yang memotivasi kita. Jadi sehingga kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Maka inilah iri yang boleh di dalam Islam. Boleh kita iri kepada orang, boleh iri dalam kebaikan. Mula dong kalang inang na berbuat amal soleh, angkon na dong di bagasan rani maaf yang kon nabi sadar semua itu. Nabi sasongani minomat satongang ini. Nabi sasatonga pinomat sapartul. Nabi sasapartul pinomat kita mencintai orang yang beramal soleh. Karena kelak di hari akhirat ada orang yang Allah selamatkan bukan karena amalnya, tetapi karena kecintaannya kepada orang-orang soleh yang menyebabkan dia nanti selamat dari neraka Allah. Cintai orang-orang soleh, cintai guru-guru kita, cintai Nabi Muhammad, cintai sahabat. Karena seseorang kelak di hari akhirat akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Mula cinta dohoi nang tuna binta, maka insya Allah kelak Allah akan kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita. Mumpung ini bulan Maulid Nabi, ada tanda na cintai tuna binta nang. Tersaru pulai nang, mula na jo lepas macam bujing-bujing lupa minang marsuamu don abang na, lagi-lagi jatuh cinta. Deh. Kira-kira arana tanda na cintai batu bayu biar dinangi. Sering di dongkon-dongkon guarnia kan. On penang mula tanda na cintai tatu Allah. Tanda na cintai tatu Rasulullah. Sering di ucapkan guarni Rasulullah. Bersolawat kepada Nabi. Maka perbanyaklah solawat. Ya kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Bibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanda cinta itu adalah dengan sering menyebut namanya. Maka perbanyaklah membaca sholawat, apalagi ini adalah bulan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, maka ganti topik pembicaraan kita. Kalau ada kawan kita yang membicarakan aib orang, kita ganti saja pembahasannya. Anak pun si mengeceti itu dong deh, mengeceti nalin mita semua nih. Bicaralah yang menambah iman, bicaralah yang menambah amal soleh. Kenapa? Karena kita kehidupan di dunia ini adalah untuk menambah amal soleh. Fa'amma man sakulat mawazinu, fahuwa fi isatir radiyah. Maka siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada di tempat yang terbaik. Di sana berat timbangan amalna. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Maka isi nang naringan timbangan amal dan di negeri akhirat, maka tempatnya di neraka hawiyah. Seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir, kata Allah. Neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Lawan katanya, sebagaimana surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Makanya tugas kita adalah bagaimana dalam kehidupan dunia ini memperbanyak amal soleh, memperbanyak pahala. Biar masobahat pahala ini ba ari-arion. Menawat pikir ko nang muli nang bilang bimanamba dosa saipe madung minamar dosa saipe madung mematobang. Sadia na nama waktu nagot ilihan ni Allah. Mare tong sadia na nama palabayan adong kesempatan. Ay Ulah ahleleng lebih, tidak ada jaminan. Ya, maka mumpung Allah berikan kita umur ini, kita pakai. Kita nggak tahu besok pagi apakah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bangun dari tidur kita. Dia berarti itu orang hari ngangot bebe. Maka bersyukur kita kepada Allah dengan selagi Allah memberikan kita amal umur yang berkah ini, kita pakai untuk beramal ibadah. Ya, mendapatkan amal baik, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hikmahnya. Yang pertama, warna kulit tidak menjadi penentu untuk bisa seseorang masuk surga. Yang kedua, mereka topik pembicaranya adalah yang menambah iman, yang menambah amal soleh. Kemudian berlanjut cerita ini, wanita itu berkata qolat, wanita itu atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dia kepada Nabi. Ronangkin anak buru dalam lumani mangadu tu Nabi minta. Amani anak buru, inni usra'u ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini berpenyakit ayan, solpoton, ronggoton. Wa ini atakasafu, kalau penyakit ronggotku ini kumat, epilepsiku ini kumat, atakasafu, auratku suka terlihat. Dia mentong bayau potopot madabu teh. Potopot madabu tari da aurat. Nah hebat anak buru teh. Anak buru dalam lumani. Madung borat penyakit ni nang les ipikir ko ni dope aurat ni nang. Ngede. Sementara bahat ada buru di luaran do dah. Bisa nado insyaallah. Ngede. Ngapur lu si aurat inang. Ngapur lu si aurat. Pokok nak live TikTok dapat koin viral. Sungguh dia. Wida bahat nama sumasan nari. Live dia TikTok. Ama karejo ni ipati dunia aurat ni soti. Bah mantong penonton. Bahat mana mangalihin epeng. Mangalihin koin do gip do warna aima. Padahal sehat dia nak burinang. Sehat, cantik, deges, kayo. Tiba tidak tidaknya
auratnya. Sementara nang kini nang anak boron narotu nabion marsak naranya memikirkan auratnya nang. Padahal namar penyakit borat dia. Oh no. Namun borat do penyakitnya nang boron. Les ipikirkan hidup auratnya nang. Bayangkan kamu me. Maka wajar dinang anak boron didongkon penghuni surga. Karena perintah menutup aurat itu hukumnya wajib. Ada definisi wajib inang. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, dongkon dia ada borumi. Arana ada borumi nabi lo bisa ada. Dongkon dia ada borumi. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, istri-istri orang-orang beriman dan anak-anak perempuan mereka, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Jadi ini dongkon inang jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari leher sampai mata kaki. Tarsongon jubah ne pakai ni ustaz. Om menang ni dokon jilbab. Bahasa itana baju kurung, baju gamis. Bahasa lainnya hijab niya. Ada hijab inang penutup. Songon hijab ni masuk di tibo. Pembatas antara laki-laki dengan perempuan. Hijab. Maka itulah pakaian wanita di luar rumah. Itulah pakaian wanita keluar rumah ibu-ibu. Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita atau laki-laki wanita mulai dari leher sampai mata kaki. Warna nang jilbab. Sementara itu tadi surah Al-Ahzab ayat 59. Sementara yang menutup dari kepala sampai dada namanya himar. Himar. Mana dalilnya Ustaz? Surah An-Nur ayat 31. Wal yadribna bihumurihinna. Dan hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, mengulurkan kerudungnya sampai menutup dadanya. Allah. Iluh koninang. Ulang besongan nasan naria nih. Ini luar-luaranan. Adong warna jilbab sakaratul maut. Ini lilit koninang. Pas songan nawak manipot. Itu perintah Allah. Insyaallah sunnah nang wina. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah menutup aurat itu hukumnya wajib. Di dalam sholat apa di luar sholat? Dua-duanya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nabahatani inang tebiasona memang bulan puasa don taridon. Habis sholat tarawih anak muri keluar ngin masjid itu ni masjid maner bang metalokung. Baik talokung ni ginjang maupun talokung ni toro. Pala apa nomor sorpotong donok buri bakas. Subhanallah deh. Narwania auratihanya ketika dalam sholat. Aurat seluruh wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Imena aurat nang. Makanya kalau ada orang yang melamar putri ibu-ibu, mana yang boleh dilihat? Muka dan telapak tangan. Toleh diligin calon ni be. Iligin muka na iligin tangan ni. Sangat halus do sangat indah. Iligin. Jadi aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka jilbab tadi surah Al-Ahzab ayat 59 dan kerudung atau himar surah An-Nur ayat 31 adalah pakaian ibu-ibu ketika keluar dari pintu ini, ketika keluar dari pintu rumah. Itulah namanya pakaian keluar rumah. Di dalamnya ada pakaian lagi satu lapis lagi. Itulah pakaian ibu-ibu yang biasa dipakai di dalam rumah. Dua lapis inang. Makanya jilbab itu syaratnya longgar, tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak membayang dan tipis, dan menutup seluruh tubuh. Itulah jilbab. Sementara yang di kepala namanya khimar.
An-Nur 31 artinya kerudung diulurkan sampai menutup dada. Nah, itu tuh An-Nur. Itulah dia perintah menutup aurat. Maka ajarkan kepada anak-anak perempuan kita untuk menutup aurat semenjak usia dari kecil. Bilang tabusiamu inang nyalai baju you can see. Bahasanya demo. You kamu can dapat si melihat, you can see kau dapat lihat saya. Ili galak gue orangnya. Te ipati daun, pati daunnya. Tonton kalak gue orangnya. Dong kune busi da pelak nih nagai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan ben nipati daunnya berarti ben natola diligin. Asipati daunnya berarti tola iligin. Onde bi pasal ya. Ini masoro soal pandukan Ustaz Dasal TV. Tak dilihat mubazir. Nah. Dilihat berdosa, tak dilihat barang bagusnya. Nah, serba salah. Nah, ini guys, ini berdosanya. Maka ajarkan anak-anak perempuan kita menutup aurat semenjak usia dini. Ajarkan mereka aurat. Belikan mereka baju hijab semenjak usia kecil. Amu penang, ulang pakaian ne bagasan bagas, tu luar bagas. De bawida tenang nang wiswa di luaran do. Bahat pakaian di bagasan kamar dipakai ya tu luar bagas. Ai mah marah-marah, ai mah bahat sanari jadi masalah. Kan ujung nagok setan di luaran. Terjadi mana terjadi teh. Ai mah. Maka contohlah wanita berkulit hitam ini walaupun dia sudah berpenyakit berat, tetap masih dia pikirkan bagaimana agar auratnya tidak nampak oleh orang lain. Nah ini sien pordu namanya. Allah menurunkan perintah menutup aurat adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada ibu-ibu. Kolong ni Tuhan dia jamu inang. Itu rahmat Allah. Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apa itu rahmat? Dengan turunnya Islam ini tercapai segala kebaikan, tercegah segala keburukan. Ada inang, mulai tutup kamu pada pemakimu ngadong nabarani nang mengganggumu biasa insyaallah di luar. Mistok na binang nabarani. Segan dia lak lebo. Ulang sung ni wanita soleha ni lagi. Nabarani lak inang mengganggu. Marpalan dia lah. Maka itu bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kalian. Maka belilah pakaian hijab, pakaian yang menutup aurat, baju kurung, gamis. Pangido dia bang nai bagas, dia udah nai bagas. Wabang, idong kun ustati akon baju hijab do. So dege sautarida, so diridoi Allah. Tabusi jawa bang baju na baru. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita itu mengatakan inni usra'u wa inni atakassafu. Dan kalau penyakitku ini kumat, auratku suka terlihat. Fada'ullaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku ya Rasulullah agar Allah memberikan aku kesembuhan. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah menawarkan dua. Apa tawar Rasulullah? Ada dua. Kata Rasulullah, in syi'ti sobarti. Jika engkau memilih sabar, walakil jannah. Maka bagimu surga. Kemudian, wa in syi'ti da'autullahu ta'ala ayyuafiyaka. Tentang mula naraho, anak buru, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Asai pesembuhkan Allah Ta'ala penyakit ini. Kira-kira nang mulahamu. Lehen nabinta dua pilihan. Ini dia menang pilih. Pasti itu. Ibu-ibu ini tidak mau rugi. Anggo bisa tong Ustaz dua-dua nama. Mamalum masuk surga depan. Biasa deh ibu-ibu. Haranamu kom ibu nara marugi. Pasti sudah saya duga itu. Ibu ini pasti minta dua. Yaitu sembuh dan surga. Mulai bisa tong ya Rasulullah. Dua-dua manin dete. Ti anak boro ni nang indah songoni ini ya. Aranangkin Nabi papilio nanti. Jadi idong penanak boro. Aranangkin Nabi papilio nanti. Jadi idong penanak boro jawab asbiru, aku bersabar ya Rasulullah. Mulai tarang ki papilon pentejolo ya Rasulullah. Mara pikir jo dua poken. Biasa na pola na sunguni tarsunguni me. Lenjo waktu ya Rasulullah pinomat 2 hari. Anggo nak boro ninda.
Begitu Rasulullah menawarkan surga, apa dia pilih? Asbir, aku memilih sabar dan surga. Dengan kesabaran dia itu Allah nanti memasukkan dia ke dalam surga. Dia tidak memilih sembuh, tapi dia memilih bersabar atas penyakitnya. Memilih sabar. Nah, pilihan yang berbeda. Dia memilih sabar. Dan langsung dia katakan di situ juga, langsung dia pilih. Nah, ini hebat nenek burun. Begitu dikatakan surga, langsung dia memilih surga. Ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal perempuan ini bukan siapa-siapa nabi. Di sini nabi dolang anak burun. Nah, dong. Warga biasa. Tapi dia dikatakan oleh nabi penghuni surga. Apa pelajarannya ibu? Kelak di hari akhirat ada orang yang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena sedekahnya, duhanya, umrohnya, hajinya, tidak. Apa yang menyebabkan seseorang kelak masuk surga Allah? Karena kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sering ibu-ibu ini sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala nasibah mati de pekompo. Ala media na kinepek kuna deret nama gue. Media na ciki. Betapa sering kita sholat kita tidak khusyuk. Betapa sering kita berinfak kita tidak ikhlas. Betapa sering kita datang ke majelis taklim, yang datang ke sini bukan karena Allah Ta'ala, tetapi karena yang lain-lain. Maka kelak ada orang yang Allah masukkan bukan karena sedekahnya, bukan karena infaknya, bukan karena sholatnya, bukan karena umrohnya, bukan karena hajinya, juga bukan karena dia orang dekat daripada Rasulullah. Lihat orang-orang terdahulu, Ibu. Abu Lahab, siapa Nabi itu? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Abdul Muthalib, Abu Thalib, siapanya Nabi itu? Keluarga Nabi, paman Nabi. Siapa yang membela dakwah Nabi di Makkah walaupun dia tidak mau beriman? Abu Thalib. Kan suami itu lagu nih. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Kamu mengalanjutkan nanti. Ustadz narumar lagu. Nah, jadi ada orang yang nanti di hari akhirat Allah masukkan ke dalam surga bukan karena dia keluarga Nabi. Jadi tu kinai ala kalak nama surga inang indah bin nakum ni Nabi. Anggusan nari nang idunan nabahatan deh halak buarana ulang deh. Komnia camati lurahi bupati gubernuri ngada be. Napuna ni ada masudnya tanong. Oh lo. Anggu dia akhirat tu kinai nang ngalakui. Oh lo. Bayu dia na tentara manuk ni pidot ni tentara. Pulang rembah ni. Asik manuk ni tentara ni. Bayu itu na tentara dot manuk niya tentara. Dia benda may caki tentara deh. Tentara songo ni mang budinyon. Jadi anak buron idong ko ni ahli surga. Inda bin nukum ni Nabi inang. Jadi hita na sokom di Nabi nang kon si marsak kamu. Oh no. Mungkin dia ustad lang ang masuk surga. Mungkin inang. Bo pedaw jarak tasyan Nabi sanari tahun 1400 tasyan Nabi ribuan tahun. Mungkin dia ustad masuk surga. Mungkin. Kalau kita beriman, bertakwa, ikhlas dalam bertakwa dan beramal soleh kepada Allah, kemudian kita sabar di dalam menjalani kehidupan dunia. Songon anak burun nasobaron, timpa penyakit. Dia memilih untuk sabar. Maka sabar itu ibu-ibu bukan saja ketika kita dalam musibah. Magoepeng innalillah. Kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kami akan uji kamu, kata Allah, baik dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, roh banjir, roh longsor, roh gempa, kekurangan jiwa, meninggalnya keluarga, suami, istri, anak, kekurangan buah-buahan, gagal panen dan segala macam. Dan berikanlah kabar gembira, wabasyiris sobirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Indah benang meninggal saja, enang hidung kon inna lillah. Mago peng niba, inna lillah. Madabu iba, inna lillah. Mago hape niba, inna lillah. Setiap musibah, inna lillah. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Nah, hina jolo pe sudah sebelum kita tudunan ninang ngana dong sudah. Waktu lahir kita tudunan ngana dong maroban sanga ahat ye. Nahibul deui tenang. Mulak petung kinnai soni juro. Adong dia ban kamu mulak kamu tung kinnai ngadong inang. Tolu lapis meken kapan ipe ngadong cakuna. Oh, nga bisa maroban epeng. Maka nidong kon para ulama tung kinainang di hari akhirat la dinarun wala dirhamun. Nadong di si dinar nang dirham, ngadong epeng inang. Maka namula dong na marutang bayar kamu poti. Aran tung kinair nang epeng inang. Ama bayar na amal soleh. Isina zolim tu alak. Kezoliman ne nang bayar na pahalo ne may buat Allah. Habis pahala niya, na cukup depe. Dosa niya lak na zuliminya ilen tu siya. Marugi dunia, marugi di akhirat. Ulang sang eta sonedong kon ni Allah. Menjadi orang-orang khosirun. Orang yang merugi di hari akhirat. Ade. Mangadong bagas idunya, iya akhirat pinadong bagas. Biar mamangontrak idunya, tayo dong bagas isurgo. Anggo bisa tong ustad adong bagas idunya dong. Alhamdulillah. Arane ibunya minara marugi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini dia bukan siapa-siapa nabi. Tapi dia kata Rasul adalah ahlul jannah, penghuni surga. Jadi kita pun tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi ahli surga walaupun kita bukan siapa nabi. Kalau kita ikhlas dalam beramal soleh, kemudian sabar ketika diuji, sabar dalam beribadah, sabar dalam taat kepada Allah. Madinah. Sabar ninang indah hanya ketika ditimpa musibah. Namar amal pina perluan lo sabar. Sabar menutup aurat. Sabar namar suami. Na perluan ninangi. Oh mana paling berat besok na sabar namar suami. Tenang anggo bisa mo inang janji ni Allah luar biasa. Bacaon dulu be. Hadis nih. Ija sallatil mar'atu khamsaha. Bupinata bahasan narite bacaan soti. Wa shamat sahroha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayya bawabal jannati shi. Itu kinai nang isi anak boru namar suami. Di hari akhirat ketika dia hidup di dunia dia menjaga sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia jaga sholat 5 waktu. Kecuali lagi uzur, lagi haid atau nifas. Maka ibu-ibu jaga sholat 5 waktu. 4 menang. Hanya 4. Tak perlu 2 tangan dan 2 kaki. Hanya 1 tangan dan 4 jari. Siapa ibu-ibu yang mampu menjaga sholat 5 waktu? Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Wasomat sahroha. Berpuasa pada bulan Ramadan. Wahasonat farjaha. Dan dia menjaga kehormatannya kecuali kepada suaminya. Ibu-ibu jaga kehormatan. Tutup aurat. Jangan nampak-nampakkan aurat. Kecuali kepada suami. Kalau kepada suami wajib hukumnya. Kalau ibu nggak mau berdosa. Wahasonat farjaha. Menjaga kehormatan. Menjaga kemaluan. Yang terakhir. Yang keempat. Wa ta'at zawzaha. Biasanya na paling borat nomor 4. Taat namar suami. Wa ta'at zawzaha. Maka siapa yang bisa menjaga 4 ini? Kata Rasulullah SAW. Qila laha kelak di hari akhirat. Udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati. Maka kelak di hari akhirat. Yumumkun menang. Di jolo nyalak na bahati inang. Ipio magwar minang. Masuklah ke dalam surga. Dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Maka perhatikan ibu-ibu. Posisimu di hadapan suamimu. Ridho suamimu adalah surgamu. Isenang bisa naman jago ng paton.
Surga maju inang. Bope indah ahli sodako ko. Bope indah ahli tahajud ko. Bope indah ahli marjihad ko inang. Te bisa dimasuk sian pintu ni ahli jihad. Bisa masuk sian pintu ahli sedekah. Bisa masuk sian pintu ahli orang-orang yang berpuasa sunnah. Kalau engkau menjaga yang 4 ini. 4 ini saja ibu-ibu jaga sudah luar biasa. Apalagi kalau lebih dari yang 4 ini. Siap ibu-ibu? Siap. Maka tak suami dayor. Iya. Jadi suaminya semua dia mesti datang startnya. Allah. Jadi dihormatan deh mak. Semua ni dokon ni ibu inangkin. Nang kinin na. Ida hani ronin na. Ida hani ronin na nakin mo. Pangalaho na ida ninna. Ini dia pangalaho na ninna. Biar doon ya. Maka ini nanti kita jawab ya. Bagaimana kalau suaminya tadi yang seperti ibu katakan suami yang tidak bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Ini nanti kita jawab insyaallah di akhir ini ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah yang 4 itu. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kalau sholat ibu-ibu tak ragu saya. Ya, yang paling banyak pun kalau bulan Ramadan ibu-ibunya di masjid. Jangankan sholat wajib. Jangankan 2, 4, 10, 17 rakaat. Ratusan rakaat pun ibu-ibu sanggup. Dibandingkan kami yang laki-laki. Kalau ibu-ibu tak ragu saya sholat. Puasa, ibu-ibu lebih hebat puasanya. Senin, Kamis, puasa sunnah, puasa Asyura, puasa bulan Muharram, puasa semua ibu-ibu sanggup puasa, tak diragukan. Menjaga kehormatan, ini penting juga. Di akhir zaman banyak wanita tak bisa menjaga kehormatan. Nggak bisa dijaga kehormatannya. Dibagas dia inang, tela pesen TikTok nakin. Memang itu dia ya. Dibagas. Dia tampakkan aurat sama yang bukan mahramnya. Ini dosa besar. Yang keempat yang tadi saya bilang taat pada suami. Insya Allah kita bahas nanti kita jawab pertanyaan itu ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tadi dia memilih sabar dan karena kesabarannya itulah Allah balas baginya surga. Maka kalau ada orang di hari akhirat yang Allah masukkan ke dalam surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, bukan karena umrohnya, tapi karena kesabarannya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu harus bersabar. Kalau kita buka Al-Quran itu, Bu, silahkan buka Quran, baca Quran itu. Semua yang bercerita tentang sabar, maka balasannya tidak ada lain kecuali surga dari Allah. Surga menang dia. Sadia dia yang dostati bana sabaron, 60 tahun, 70 tahun, saya menangi. Maka na sobar kumar suami sudah kunangkin. Nah hajit mustadnya ala 70 tahun paling lainnya. Sobar-sobar masuk ni panut noti masuk ngoli. Panut noti masuk ngoli nang. Ati amang ngolu meng gudung ngado nginang dangol li rasono. Oh lo. Makanya nanti kita bahas di akhir kan. Tadi ibu itu jawab, bagaimana kalau suami yang ringan tangan? Ya kan? Ini insya Allah kita akan jawab ya. Jadi saya lanjut dulu sebelum kita jawab ya, udah 5:30. Maka wanita itu tadi memilih sabar, walaupun dia bukan keluarga Nabi, karena kesabarannya Allah balas baginya surga. Tapi dia tetap meminta satu, ya Rasulullah, asbir, aku bersabar, tapi aku meminta. Walaupun begitu Rasulullah tetap berdoa kepada Allah. Kalau penyakitku ini kumat, agar auratku tidak terlihat. Ini Bapak Ngironi nak buri. Les idoaun nabinta. Maka Nabi pun berdoa. Nabi mendoakan supaya kalau penyakitnya perempuan itu kumat, auratnya tidak terlihat. Itulah pilihan wanita itu ya. Dia bersabar. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa sampaikan. Jadi saya sudahi penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Supaya kita tadi bisa menjawab pertanyaan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan yang tadi dari ibu kita. Bagaimana kalau suaminya tidak amanah di dalam rumah tangga? Tak mau dia bertanggung jawab dalam urusan nafkah. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-sholihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallahu ta'ala." Surah An-Nisa ayat 34. Nah, definisi wanita soleha pun nanti ada di ayat itu. Dengarkan baik-baik, ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu adalah imam. Qawam. Qawam itu kata para ulama tak ubahnya seperti tiang yang menopang rumah. Bagason penang molana dong tiang naron jongjong. Marupak lon. Maka suami itu kata Allah harus seperti tiang. Qawam. Tiang yang kokoh, yang tak mudah roboh, yang menopang bangunan rumah tangga. Maka nahami suamian naboratan. Olo, songon tiang hingga tolak oleng. Mula goyang sodik PA marupak may bagasimu. Harus kokoh, tahan banting. Itu suami. Kenapa suami dijadikan imam? Termasuk ini ayat ini surah An-Nisa ayat 34 adalah jawaban kenapa Nabi tidak ada yang perempuan. Adong ini nomor siapa? Ustaz, asinda dong Nabi ada boro. Nah inilah jawabnya. Karena kata Allah, pemimpin itu adalah laki-laki. Nah itu kata Allah. Maka anak ulang protes ibunya mi. Nah, yang dijadikan tulang punggung adalah suami. Ibu tulang rusuk. Kalau tulang rusuk berubah jadi tulang punggung, itulah hancur. Nah, tulang rusuk datang ijadian tulang punggung. Maka suami adalah tulang punggung rumah tangga seperti tiang yang berdiri kokoh menopang rumah. Kalau tiang itu roboh atau goyang, maka rumah tangga dalam ancaman. Maka suami kata Allah Subhanahu wa taala, imam di rumah tangga kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki satu dia dijadikan pemimpin di rumah tangga yang mengayomi, mendidik, mengajari rumah tangganya. Yang kedua, menjadi contoh teladan bagi istri dan anak-anaknya, menjadi guru bagi keluarganya. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki Allah lebihkan dari sisi rezeki memberikan nafkah. Tulang rusuk jadi tulang punggung. Ini tidak boleh. Kalau terjadi rumah tangga terancam roboh. Maka laki-laki tak boleh ini main-main. Tidak boleh main-main dalam urusan nafkah. Harus serius. Siapa suami yang sia-sia menyanyiakan amanah dalam nafkah, maka besar dosanya di hadapan Allah. Maka undang kamu bapak-bapak imam ngaji sodongkon. Ami saja no ustadnya. Maka buat pengajian bapak-bapak supaya kita ceramahi bapak-bapak itu. Aranang umatnya mi mandokon namar tarimu ya. Nah, bahat man ibu tuh ngabo to paduaunya. Ini ngabain pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak. Suruh lagi itu majelis taklim ibu-ibu. Pas siap baju nih bagasan. Abang, mula holong dorang dia kyo mengaji. Idoau nih nang, idoau. Soba. Ini nang. Makanan yang kinong kon paling 70 tahun. Iya. Karena ibu-ibu dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 ya. Yang paling berharga adalah waktu, kesempatan. Hati dong suami minang isi kesempatanmu berbakti. Loh, panot no ti masong inang. Nah, lo inang. Anak-anak ligi-ligi menang. Sadia leleng nai, mabaya aurap duti ini nang. Sadia leleng nai menang. Lo, sadia leleng nai malang. Mula kung narong benang behope, sedih rasa mo. No. Panot no, ti masong ini. Ang urang-urang sotik benang, maopkon. Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ayat tentang puasa, debo, marsam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa'ankum. Biasa baca mulai Ramadan. Istrimu itu kata Allah adalah pakaian bagi suami. Istri itu pakaian bagi suami. Suami pakaian bagi istri. Ada fungsi ini pakaian inang. Melengkapi dan saling
Mula sotik ado adong hurang ni suami ni benang sotik dia mantong inang hami pisuman manusia yang lemah doang, manusia yang tak sempurna, yang ada kekurangan di sana sini, maka maklumilah suamimu itu. Boleh jadi mungkin itulah kekurangan suamimu, itulah kenapa Allah mempertemukan kalian berdua. Untuk apa? Melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ini menang. Mula adong kekurangan ni suami ni tutupi na. Songoni juga suami. Mula adong kekurangan istri bersabar tutup kekurangan suami. Itu si pertemuan ke Allah ibenang. Arane betul ni Allah merap adong kekurangan niba. Pertemuan Allah isi saling melengkapi, saling menutupi. Tapi inang mula nari ya bertanggung jawab dalam urusan nafkah, siapa yang berdosa? Istri apa suami? Suami berdosa. Istri ikut menanggung. Suami ini beda berdosa. Mula zolim yang di keluarganya, dosanya bagi suami. Maka apa kewajiban ibu? Kewajiban ibu taat kepada suami. Selama suami ibu tidak memerintahkan bermaksiat kepada Allah, maka ibu wajib taat. Sepenuhnya ibu wajib taat. Hanya satu hal ibu tidak boleh taat, ketika suami ibu memerintahkan ibu melanggar perintah Allah, barulah ibu boleh taat. Mulai suruh yang membuka aurat, tidak wajib kau taati. Disuruh yang meninggalkan sholat, tidak wajib ditaati. Tapi selain itu ibu-ibu wajib taat kepada suami. Tak ada alasan ibu-ibu tak taat. Maka nangkin ni pardon ko ni minang iligi-ligi suami nede, iligi-ligi epeng nede. Nah lakuin. Apa kata Rasulullah SAW? Ade, binihulong nurang ko doon dah. Supaya sampai dia porang kurap busite surga. Ade. Amin ya rabbal. Maksud itu mungkin na surga na. Idong ko na binta. Apa kata Nabi? Andainya manusia boleh sujud kepada manusia ni Nabi tanah, pasti kuperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Ada maksudnya nina. Para ulama mengatakan suami itu nyaris jadi Tuhan bagi istri. Ben nasotola menang. Ben nasotola may suruh sujud manusia itu manusia. Sugari tola ni nabinta. Isi menaparjolo suruh sujud istri kepada suami. Maka kalau ada suami berdosa, dosanya itu bagi dia. Menyanyiakan amanah, isi ada dosa nih. Apa kewajiban ibu-ibu? Mengingatkan suami. Hei abang, mula keho ngomong ulang rasoki, ulang oban rasoki na sohal Tuhan. Mula iluaran ko ngomong abang, kare johon sholat. Ibu hanya mengingatkan. Tugas ibu-ibu ini mengingatkan. Kalau ibu-ibu tak mengingatkan, ibu pun salah. Istri yang tidak pernah mengingatkan suaminya, ketika di dunia nanti dia akan menyesal di negeri akhirat. Maka ibu-ibu ingatkan suami untuk diamanah di dalam rumah tangga, bertanggung jawab dalam urusan nafkah, bertanggung jawab mendidik istri dan anak-anaknya. Itulah tugas ibu. Pasampe nang, pasampe na bentong inang adong carana. Allah, ulang ati mulak ide piya karejo may mo beki ho iya. Nga martari mo inang imi sudong ko nakin songon hadi jahi do. Mama lo jong babang, mupasiap paridanmu, din kopi mu mangan ko jolo. Pati nang jolo nang. Baru marcari. Marcari tunggu dapat menangi. Oh, lah sangat api germile ni emi. Apalagi malah enang membujuk na. Oh, lo, pohon ko dia laklay kan. Insya Allah dapat ku menangi. Jadi bagaimana suami yang ringan tangan? Maka dia zolim. Ya, zolim kepada istri. Tapi bolehkah seorang suami memukul istri? Boleh. Kepada istri yang nusus, istri yang durhaka, membangkang pada suami, boleh suami memukul. Tapi pukulannya adalah pukulan yang mendidik, tidak melukai badan, tidak melukai fisik, hanya pukulan untuk mengingatkan. Karena itu dalam sambungan surah An-Nisa ayat 34, ayat yang saya bacakan tadi, arijalu qawmun 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-sholihat qanitat hafizul lil ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna. Itu sambungan ayat itu. Dan bagi kamu yang takut istri-istrinya nusus, yaitu durhaka kepada suami, membangkang suami, boleh pisah ranjang tapi dalam rumah yang sama. Tidak berbeda bagas mah. Lis ibagasan bangasido, tepa lain-lain tempat modom. Boleh. Bagi istri yang tak mau taat pada suami, memukul suami, memukul istri, mengingatkan istri. Itu hak suami. Istri punya hak kepada suami, suami juga punya hak kepada istri. Sama-sama punya hak. Maka ibu-ibu ingat apa hak dan kewajiban. Supaya tidak saling menuntut. Ulang gara-gara mar TikTok lupa ibu-ibu.
Mumulak suaminya dewa, les na live di TikTok. Male bayin mo lang. Imasodong kejadian inang napirali kan. Isilakon ba pas live TikTok anak buri. Porlan nira saya live TikTok daripada melayani suami. Mamulak tong alak ni. Live di TikTok kan nasi mana di karijinang. Paturi jolo suami ni bay. Paturi jolo anak ni bay. Tiye. Hargailah suami. Ang wilayah ni ho yan ang cuma dua, suami cuma dua. Kenyangkan perut dan di bawah perut, maka insya Allah suami selesai urusannya. Tenang minang. Oh lo, imi ngadong bebe, butong iya, jinak nih. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang menampar istrinya ringan itu zolim. Tidak boleh. Maka ingatkan suami. Nah, mampuntong ko nang paingot na dongkon di amanta. Di mertua. Paingot jolo amang borule ayanisya. Mumanda bire saya bikas dor nagok mangunay tangan. Maka dicari hakim yang adil. Surah An-Nisa ayat 34 itu. Di situ kata Allah. Dicari hakim yang adil. Baik dari keluarga suami maupun keluarga istri. Untuk apa? Memberikan nasihat. Mendamaikan kedua orang. Suami dan istri. Bukan yang memihak. Hakim yang adil. Tidak memihak istri. Tidak memihak suami. Ada nagok mandameho. Untuk kebaikan. Maro tanda-tanda. Tanda-tanda gun habis waktu. Maro mamit tigok mengalam. Itulah dia ya. Maka boleh taat. Maka kata Allah dalam ayat itu An-Nisa 3 pas solihat konitat jangkat so ini nang umput na perlu do. Oh no. Umput na mendapat epeng di tandon sandiliar. Siap Mas, siap. Maka kata Allah pas solihan. Wanita soleha juga ada dalam ayat itu. Siapa yang dikatakan Allah wanita soleha? Qonitan, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleha itu adalah ada syaratnya di ayat itu. An-Nisa 3. Pas solihat qonitan. Wanita soleha itu dia yang taat kepada Allah. Siapa wanita soleha? Wanita yang taat kepada Allah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat, sabar di dalam. Itulah. Kemudian apa itu wanita soleh? Ya, wanita yang taat kepada Allah. Bagaimana wanita yang taat kepada Allah? Fasolihat qonitat hafizat lil ghaib. Fasolihat qonitat hafizat lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang taat kepada Allah. Bagaimana caranya ibu-ibu taat kepada Allah? Dengan taat kepada suami. Bagaimana cara mentaati Allah? Ibu-ibu, wanita soleh adalah yang taat kepada Allah. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Taat kepada suami. Mulak-mulak tu suami nang. Isena taat mar suami berarti termasuk mena taat tu Allah Subhanahu wa taala. Imenang. Biar cara ustaz taat tu Allah. Taati suamimu. Selama suamimu tidak memerintahkanmu bermaksiat, wajib taat. Tidak dong inang alasan na ko taat. Imi si dong kon na tobang-tobang te, mulang marbaga sinang pobet na martali. Oh lo good case. Aku na permisi, wajib ibu kalau keluar rumah wajib permisi. Kobet na martali nang iming. No. Makanya waktu pernah Nabi datang, habis waktu ini. Pernah datang seorang wanita kepada Nabi. Nabi bertemu dengan seorang wanita, amani Nabi. Hei anak muru, ata zauzin anti. Hei, ada engkau punya suami tidak? Kata wanita itu, ada ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Surga ibu telah berpindah kalau sudah menikah dari orang tua kepada suami. Ridho suami adalah ridho. Mula ridho suami mi nang surga medio. Maima perluna. Makanya istri soleha dia tidak akan ridho sebelum dia malam hari mengambil tangan suaminya, kemudian dia meminta maaf. Baik suaminya yang zolim atau dirinya yang zolim. Baik suaminya yang salah atau istri yang salah. Maka istri yang soleh adalah istri yang meminta maaf kepada suaminya. Indah benda membela orang lain deh. Ini nang, semua lima. Borat nih nang. Balasan na. Anggo mo inang kipas angin dilin Allah dia. Dia minang kipas angin. Malo jamu na marsami 60 tahun. Kipas angin minang adiana. Ben ni borat na minang sobalasan na sur. Bahkan marpili ang minang temurong kon nangkin. Marpili ng pintu ni surga ibo. Olo. Ngomong nang kamu masuk surga, melak layo ninang naboratan. Maka na cemburu di. Waktu baca Nabi hadiso ninang, cemburu dia laklay bo.
Bayana tagi madongan ini ya. Pero betul Ustaz, namar nasidung karejoonnya. Tu orang hari, pampe po, ulahi dusenya. Namar nasidung karejo, ibadas. Minang, ima jihad munu. Maka wanita, jihadnya adalah rumah jihadnya wanita di rumah tangganya. Bikin kopi sama suami, pahala. Nyuci pakaian suami, pahala. Melayani suami, pahala. Sudah hilang pahala dia mu. Makanya, istri yang soleh adalah istri yang dia setia di dalam rumahnya. Istri yang di dalam rumah. Makanya kata Allah dalam ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wanita itu berada di rumahnya. Maka para ibu-ibu ini jihadnya di rumah tangga. Jadi kok menjalaki surga minang nang kondau samping muda boh. Oh loh. Samping mire nang surgamu. Maka berbahagialah bagi wanita yang masih ada suaminya. Ulahi mulaki nang. Sabar. Bagi yang suaminya sudah tiada, doakan suami. Apa yang paling diinginkan orang yang sudah meninggal dunia? Didoakan ampunan. Doakan ampunan bagi mereka. Siapa yang suaminya sudah berpulang kepada Allah, doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa. Sebab kata para ulama, tidak ada yang paling diinginkan orang yang sudah meninggal dunia kecuali dimohon oleh kerabat kita. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk penghuni surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada lebih pertanyaan, habis waktu, melewat 15 menit. Madungate, mula kurang rasa mundang kamu mula. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa. Seraya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang membacakan astaghfirullahalazim. 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 Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ikfina bi halalika haramika wa a'lini fadlika amman siwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.